Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Supriyanto Cah PCT Channel, teman-temanku semua. Moga-moga pagi ini kita semua diberikan keberlimpahan, kebahagiaan, dan juga kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Pagi ini jam setengah 3 lewat. Alhamdulillah saya udah bisa dibangunkan. Udah bangun, udah bisa bermunajat ke Allah, mengadu segala macam problematika kehidupan dan juga harapan, impian, dan cita-cita. Amin, amin, ya Allah. Semoga diijabah dan semoga teman-teman juga semoga sudah bisa dimampukan untuk bangun di pagi ini. Perjalanan hidup teman-teman, alhamdulillah hari ini tanggal 31 Januari 2024. Tidak terasa ya, waktu jalannya begitu cepat banget ya, ngalir, 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 dan ngalir aja udah sebulan di 2024. Kira-kira apa teman-teman yang sudah dijalankan di tahun 2024 ini? Kalau aku ya coba evaluasi terus teman-teman, terutama di Wondes saya, di Somai Wondes, suatu usaha saya yang saya jalankan setiap hari supaya untuk mensupport daily life saya ya. Dan entah nantinya seperti apa, pokoknya tak jalani, tak ikuti, tak seriusi terus setiap hari sambil ya bermain, sambil bercanda, sambil pokoknya dolan gitu. Dan terus kemarin ini yang perlu saya coba benahin juga masalah keuangan teman-teman. Ini yang hal yang prinsipal, basic tapi tidak mudah untuk mengistiqomahkan gitu teman-teman. Contohnya pencatatan. Saya ini orang yang rada sulit untuk istiqomah pencatatan karena basically-nya kalau udah ngomongin administrasi, ngomongin kayak gitu-gitu saya tuh ruwet, ndak saya wah gitu. Tapi mau tidak mau memang harus saya jalankan karena di 2022-2023 itu mengevaluasi terburuk saya sebenarnya adalah hal masalah administrasi. Jadi kalau pencatatannya belum beres segala macam sampai saya hire admin, terus terus saya kasih belikan laptop, saya beli laptop nggak tahu-tahu beli dua waktu itu, tetap aja belum beres. Sampai saya beli aplikasi di online gitu ya, kayaknya belum ada serak aja. Dan today saya coba kembali lagi ke Excel teman-teman. Nah, kenapa Excel ya? Karena yang paling mudah dan ada gitu. Dan sepertinya memang saya masih harus ke situ dulu gitu. Tapi nawaitunya niatnya saya mau bunda, pokoknya harus tak benerin lah. Ya kembali ke saya diri dulu karena memang saat ini saya belum punya admin lagi, saya masih hold karena masih proses perbaikan. Semoga aja terus bertumbuh, nanti role modelnya sudah saya buat, tinggal dijalanin. Jadi karena admin itu kan tugasnya cuma eksekusi aja, tidak memikirkan sampai jauh. Dan ini moga-moga memang caranya Allah mendidik kami supaya kami terus bertumbuh, kami terus belajar teman-teman. Dan alhamdulillah kami itu dapat masukan dari pimpinannya Bunda seorang, memang dia berkecimpung di pimpinan keuangan ya, yang sudah malang melintang luar biasa, memang udah menghandle perusahaan-perusahaan besar. Istri saya ngobrol, cerita, akhirnya kasih masukan memang ya ini harus benerin gitu, uang jangan banyakkan utang gitu. Terus memang kita sebenarnya nggak ada niatan ngutang, cuma kadang-kadang ini loh, dari supplier itu mereka ngasihkan barang, ngasih barang, dan ngasih barang. Dan saya merasa waktu saya ngobrol sama Bunda di awal gitu, Bunda tuh awarenessnya masih kurang. Bun, ini utang kita udah 10 juta, udah 20 juta, aman mas, usaha aja begitu, harus ada utang modal gitu, aman aja. Dalam hati kecil saya gitu ya, ya Allah saya nggak mau nih utang-utang begini, bukan apa-apa, berat bayarnya teman-teman, dan ujung-ujungnya nanti akan numpuk dan numpuk dan numpuk, bahaya nih kalau sampai meledak gitu. Dan bener aja, sarannya memang tidak seperti itu gitu. Idealnya memang kita kalau usaha ya tidak harus ngutang, itu yang paling keren kan. Walaupun utang ini bukan riba ya, bukan harus utang utang yang berbunga. Insya Allah utang ini masih diperbolehkan, tetapi bagi saya kok rasanya salah satu nih bisa ya, usaha ini tidak harus dimodali dengan hutang ya. Mungkin prosesnya seperti itu, tapi pelan-pelan dapat profit, terus kita rubah, kita benerin, puterin buat modal, buat usaha gitu teman-teman. Dan satu-satunya cara yang saya lakukan adalah bermohon ke Allah, ya Allah supaya saya dilunaskan hutang dan bisnis saya tidak dimodali dengan hutang gitu, dimodali dengan yang ada, diputar, entah saya dapat dari jasa dari mana, uang dari jualan, pokoknya dari situlah. Jadi pokoknya seperti uh, doa saya di sholat tahajud malam ini gitu, yang saya panjatkan, ya Allah saya pingin lunasin hutang usaha, terus utang-utang yang masih ada,
dan juga ingin mempertumbuhkan terus Wondes. Cuma caranya seperti apa saya nggak tahu. Ya Allah, saya pasrah kepadamu, caranya seperti apa, tutorialnya tidak tahu gimana. Pokoknya sekedar cuman ya udah saya jalankan ikhtiar, pokoknya mohon petunjukmu dan caranya manut dalane Gusti kayak gitu. Jadi intinya saya pasrah aja ke Allah tuh, dan saya bergerak sebisa saya semampu saya, tetapi saya sampaikan apa sih yang ada dalam benak saya. Ya Allah, saya pengen ini, tapi caranya nggak tahu, nggak ngerti. Tanpa petunjukmu saya bukan siapa-siapa. Mohon petunjuk, berikan jalan. Itu yang coba saya doakan ke Allah. Pokoknya minta yang terbaik ke orang tua, keluarga, hutang semua lunas, terus bisnisnya bertumbuh dan bisa bermanfaat. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat. Ini yang selalu saya coba camkan saat ini. Terus selanjutnya hal yang saya lakukan teman-teman, ini gimana caranya supaya otak saya berpikir saya terus berusaha untuk positif terus. Karena memang dalam keseharian kita, keseharian saya gitu ya, ada aja hal-hal kecil. Kadang-kadang ada orang ngomong apa, kadang-kadang kita lagi baik-baik saja tiba-tiba dengerin orang, terus kadang-kadang ada lingkungan kita gitu ya, entah siapapun gitu, entah ada orang pedagang lewat, entah orang tetangga kita, entah keluarga kita, ada aja ada kata-kata yang membawa vibe negatif. Nah ini yang saya rasakan, ini loh yang salah satu yang mengganjal saya ke usahanya. Kadang-kadang ini bisa stuck. Kenapa? Karena saat omongan negatif masuk, saya kadang-kadang kebawa kepikiran. Saya ini kan orang termasuk sebenarnya basically orang introvert teman-teman, orang yang mudah memendam pikiran apa gitu. Tapi sekarang saya berontak, saya berusaha gimana caranya pada saat masuk itu terus saya bisa counter, minimal saya mengalihkan. Nah ini the power of pikiran ini ternyata pengaruh sekali ke gimana saya mempertumbuhkan Wondes teman-teman. Ya, mungkin ini cerita juga dari saya bahwa pelajaran juga, siapa tahu di teman mengalami juga, kadang ada yang stres, menghadapi cicilan, ada lain utang, ada kehidupan gitu. Sebenarnya yang perlu pertama-tama diberesin adalah gimana mengcounter seperti kayak gini nih. Ya kita wajar, namanya manusia, kita kena distract atau gangguan dari luar itu udah manusiawi. Tetapi gimana caranya menghadapi. Nah, yang saya coba cara saya jalani saat ini adalah saya belajar yang namanya workout every day. Workout itu apa? Ya olahraga teman-teman, ya entah push up, entah sit up. Kalau saya jarang sit up sekarang ya. Yang pasti sekarang saya mengenal namanya kalau di usia-usia 30, 40 sampai ke atas itu ya sebaiknya kita udah angkat beban. Nah, angkat beban yang saya lakukan pertama, yang saya bisa saat ini adalah ini, main barbel teman-teman. Kenapa? Kok bisa mengalihkan pikiran, bisa membuat stres menghilang, minimal turun, mengurangi, kok bisa dengan angkat barbel? Gini teman-teman, logik yang saya dapatkan dengan saya olahraga dengan angkat barbel setiap hari, itu yang terjadi apa? Saya fresh, bugar, merasa bugar lah gitu ya. Saya loyo, dan pada saat itu kayaknya hal negatif yang di kepala pada saat mungkin habis olahraga gitu, ini kayaknya fresh gitu. Apa darahnya mengalir, vibe positifnya nambah, mood boosternya nambah, dan itu bisa menenggelamkan pikiran tadi. Itu yang tak alami teman-teman. Tadinya saya tuh termasuk manage kayak gini luar biasa susah, dan saya tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya kebawa kemana-mana, rezekinya kacau gitu. Nah teman-teman, ini tipsnya saya berusaha untuk selalu mengkontinyukan saat ini untuk berolahraga, supaya saya merasa dengan olahraga, dengan ya setiap hari itu 15 menit itu badan saya lebih fresh, pikiran saya juga lebih fresh. Pagi-pagi pun saya mulai, kalau saya udah merasa loyo, saya cepet-cepet, bahkan tidak merasa loyo pun saya usahakan. Nah, tapi pada saat tiba-tiba ada siang gitu, sore kok merasa gitu, saya udah barbel aja 5 menit aja udah luar biasa teman, itu udah bisa mengalihkan. Selanjutnya ya yang saya lakukan adalah berusaha untuk positif, pokoknya melakukan hal-hal positif, dan termasuk salah satunya Pak dengan saya konten-konten seperti ini, karena saya teralihkan teman-teman. Jadi pikiran saya teralihkan untuk kesini, dan alhamdulillah sudah ribuan video yang saya upload dengan gaya yang ya kacau, masih parah, masih nggak enak ditonton, tapi tidak apa-apa, saya hajar terus saja. Saya yang pasti adalah ini nawa itu saya untuk belajar, nawa itu saya untuk bisa istiqomah gitu teman-teman. Jadi pokoknya saya terus belajar terus, walaupun dicela, walaupun dicaci, walaupun dihina video saya, tidak apa-apa, saya terima,
Pokoknya nawaitunya vibe positif, menebar manfaat, bercerita yang saya bisa, bercerita yang saya ngerti, dan semoga jadi pembelajaran kalau memang ada hal yang positif yang bisa diambil teman-teman. Pokoknya terus semangat. Salah satunya dengan itu tadi ya, mengalihkan pikiran negatif dengan cara berolahraga. Dan selanjutnya yang saya jalankan adalah apa ya? Next video aja lah. Karena udah 10 menit nanti kepanjangan, gak enak ditontonnya. Saya lanjutkan lagi next video. Pertama yaitu pokoknya saya melakukan yang namanya workout, olahraga. Saya usahakan setiap hari. Bahkan saya buat channel khusus teman-teman yang mau memantau kegiatan saya di workout ini bisa di Wondes Body Fit. Nawaitunya adalah supaya badan saya sehat dan bugar. Kenapa? Karena sehat aja tidak cukup teman-teman. Bugar itu yang dituju supaya produktivitas semakin meningkat. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.